Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia pada kebenaran hukum ilahi. Sekelompok orang Farisi mempertanyakan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa, sementara murid Yohanes dan murid orang Farisi rajin berpuasa pada saat-saat tertentu. Ya, pada zaman Yesus hidup di dunia ini, pengaruh ajaran-ajaran kaum Farisi dan para ahli Taurat sangat kuat di tengah masyarakat Yahudi. Terkadang sulit untuk membedakan antara hukum Taurat yang asli dengan tafsiran mereka atas hukum Taurat. Baik itu hukum tertulis yang termuat dalam kitab suci maupun hukum lisan, termasuk di dalamnya tentang berpuasa. Sejatinya, puasa yang diwajibkan Taurat hanyalah puasa pada hari raya pendamaian. Puasa-puasa lain lahir dari kesalehan pribadi atau kesepakatan internal sekelompok keagamaan tertentu. Kalau demikian, mengapa hal itu mau dipaksakan kepada murid-murid Yesus? Meski yang dikritik para murid, serangan tentu saja terarah kepada Yesus sendiri sebagai guru mereka. Karena itu, Yesus kemudian memberikan tanggapan dengan balik mengajukan pertanyaan retoris kepada mereka dengan sebuah kiasan tentang baju dan kantong kulit. Melalui kiasan ini, Yesus mengajak kita untuk menerima Dia dengan merombak diri kita sepenuhnya. Anggur baru hanya bisa ditampung di kantong yang baru. Kantong yang lama, yakni ketaatan buta pada hukum-hukum agama tanpa pemahaman akan maknanya yang terdalam, sebaiknya dibuang saja. Itu hanya akan menciptakan orang-orang yang beragama tetapi tanpa jiwa. Kaum Farisi merasa memiliki kebenaran dalam beragama, namun bukan kebenaran ilahi, melainkan kebenaran menurut pandangan mereka sendiri. Kebenaran orang Farisi ialah kebenaran yang didasarkan pada tuntutan hukum atau legalisme, bukan pada iman dan cinta kasih. Saudara-saudariku terkasih, tak bisa disangkal bahwa banyak aturan tradisi budaya atau adat istiadat masyarakat kita yang baik dan patut dipertahankan. Tetapi sebagus-bagusnya tradisi dan kebiasaan para leluhur tersebut, itu tidak boleh menyebabkan kita mengabaikan kebaikan dalam hukum ilahi. Ketaatan pada hukum cinta kasih harus berada di atas segala ketaatan pada tradisi manusia. Kesetiaan kepada tradisi budaya jangan sampai dikalahkan dengan kesetiaan kepada ajaran iman. Orang-orang Kristen yang mengedepankan fanatisme etnis, terlebih bila itu hanyalah hal sepele yang kemudian dibesar-besarkan, apalagi bila ternyata ada motivasi atau kepentingan tertentu mau mencari kesalahan untuk menjatuhkan orang lain, sehingga mengorbankan keutuhan hidup beragama dan bermasyarakat. Sikap seperti ini ada pada orang-orang modern dengan mentalitas Farisi
yang justru akan menghambat pengembangan nilai-nilai cinta kasih Kristiani. Maka, sebagai warga gereja yang memiliki ajaran iman, kita harus selalu menjunjung tinggi hukum ilahi di atas hukum adat istiadat. Sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa waspada untuk membentengi hati dan pikiran terhadap unsur-unsur yang bisa menyesatkan kehidupan iman kita. Semoga demikian. Amin.